Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Airlangga Forum. Di acara Airlangga Forum hari ini kita akan memperkenalkan kepada seluruh mitra Airlangga Forum tentang program studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. 30 menit ke depan kita akan dialog dengan tokoh-tokoh penting, orang-orang penting, dan sangat spesial adalah dengan Profesor Dr. Samsul Ma'arif. Beliau adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pertama di Indonesia. Yang pertama, Prof ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat-sehat, Prof. Lihat tampilnya Pak Jenderal ini cerah banget ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah vaksin. Sama. Alhamdulillah kami juga sudah vaksin ya. Yang halalnya jelas. Kurang satu. Kurang satu. Oh iya, halalan thayyib. Jadi alhamdulillah kita juga hadir di tengah-tengah di studio Airlangga Forum di samping Prof. Samsul Ma'arif. Ini jenderal loh, Rek, jenderal ya. Kemudian didampingi langsung oleh Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Cucu. Walaupun ditutup, tapi senyumnya kelihatan. Oh iya, alhamdulillah. Apa karena kedatangan Pak Jenderal ya? Oh iya, kami sangat terhormat ya, kedatangan beliau. Sangat terhormat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Juga hadir di tengah-tengah kita di studio Airlangga Forum ini Pak Dr. Hendro Wardono. Ya. Semangat ya. Semangat. Lihat tampilnya kayaknya memang dosen kita kok, Prof. Jadi kita perkenalkan langsung, beliau adalah salah satu dosen dari Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana UNER. SK menyusul. Nah, itu karena langsung sedia tadi, Prof. Langsung sedia dan alhamdulillah gitu. Dan kalau Prof. Samsul Ma'arif itu nanti memang guru besar di Magister Manajemen Bencana Universitas Airlangga ini, gitu ya. Kemudian hadir Kaprodi, Kepala atau Koordinator Program Studi Magister Manajemen Bencana Dr. Arif Hargono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya agak lelah atau gimana ini? Atau memang semangatnya dipendam karena apa? Nggak nduga acara hari ini langsung ketemu Prof. Samsul Ma'arif ya. Banyak masukan-masukan tadi yang harus kita lagi merenung beliau. Merenungnya itu Prof. Samsul aslinya petenggengen. Nah, bahasa petenggengen itu wangel bahasa Indonesia nih itu. Angel ini. Jadi iya tertegun gitu ya. Jadi alhamdulillah. Nah, kita sekarang langsung saja pada orang tua kita bersama, guru kita bersama, karena beliau memang sebagai Kepala Nasional Badan Penanggulangan Bencana yang pertama loh, Rek, pertama. Pengalaman saat itu dalam mengatasi kebencanaan di Indonesia bagaimana, Prof? Mungkin saya cerita genealogi BNPB lahir ya, karena ternyata waktu itu bangsa kita menyadari begitu kena Aceh tsunami itu kayak kita kaget lah, gagap. Lalu ada komitmen politik untuk membuat undang-undang yang di dalamnya pemerintah harus hadir. Nah, pemerintah harus hadir itu harus ada badannya. Jadi kan daerah juga ada badannya. Itu yang paling utama karena saya ingin menganalogikan dengan sekarang. Sekarang ini kita juga kaget lagi. Kagetnya apa? Kena COVID. Mesti harus ada penyusuan lagi. Jadi BNPB itu sebelumnya juga sudah ada yang mengurus namanya Bakornas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya kebetulan menjabat sebagai kepala pelaksana hariannya selama 2 tahun sebelum lahir BNPB ini. Maksud saya bahwa tentu undang-undang ini memang perlu ada pembaruan lagi. Konsep-konsep kebencanaan ya harus dirubah. Gara-gara kita kaget ya dengan COVID ini, sekira bukan hanya Indonesia, termasuk dunia. Berarti nanti konsep tentang penanggulangan bencana mau tidak mau harus sesuai dengan fitur ini. Jadi pengalaman saya kalau saya ceritakan tidak serta-merta bisa digunakan sekarang, Pak. Katakanlah misalnya banjir ketika konflik. Waktu Aceh kan kita
melaksanakan kegiatan kebencanaan pas ada konflik vertikal. Ya, belum ada di negara lain. Oh, gitu. Ada bencana pas ada konflik. Berarti akhirnya terus muncul teori-teori baru bahwa sebetulnya the origin of conflict itu ternyata apa? Buktinya begitu ada bencana kok sekarang malah nggak ada konflik. Malah nggak ada konflik. Apa nunggu bencana di sini? Nah, gitu kan. Artinya bahwa kita pernah menyelenggarakan suatu kegiatan kemanusiaan pas ada tekanan itu, dan sekarang sama. Sehingga pengalaman yang lalu pun saya kira ya bisa aja saya ceritakan, tapi itu jangan diartikan bahwa seperti itulah sekarang. No. Sekarang itu harus adaptasi dengan fitur baru COVID-19 itu. Saya kira gitu. Dan mungkin yang agak khas adalah dulu itu kalau bencana itu selalu ad hoc. Kejadian baru kita dengar pesawat atau mobil ambulan wing kan bingung tak gitu kan. Wah, seolah-olah bencana itu perahu karet, perahu apa, lalu rumah sakit penuh dan seterusnya. Tapi dalam perjalanannya manajemen bencana bukan pada saat ad hoc. Yang dibicarakan adalah manajemen pada sebelum. Namanya disaster risk management, manajemen risiko bencana. Jadi yang dimanage adalah risikonya. Awal-awalnya tahun 2010 itu ada kesepakatan internasional namanya Hugo Framework for Action, itu masih bicara tentang bagaimana kalau kita memanage bencananya. Tapi pada tahun 2015 kemarin sudah disadari, loh jangan itu. Jadi harus kita bicara ada that might happen wrong. Gitu kan. Kalau bencana adalah that have done wrong. Kan gitu kan. Jadi sekarang pengalaman saya berarti yang agak sulit adalah membawa para stakeholders termasuk para pejabat yang biasanya sudah tertata begitu begitu strict ya. Karena ada penilaian kinerja itu. Jadi soalnya itu demi itu. Nah, mestinya masalah bencana tidak begitu. Justru kita berpikir kira-kira yang akan salah nanti itu apa ya? Itu yang harus kita manage. Tapi saat itu panjenengan kan kalau coro sedati gitu babat alas kan itu. Babat alas belum ada contoh di Indonesia bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini harus berdiri. Tetapi jenengan langsung mau jadi kepala. Apa saat itu resepnya ini? Tapi paling dikenal fenomenal karena kepemimpinan panjenengan itu fenomenal. Sampai hari ini ngikuti wong Madura, pokoknya kepala BNPB itu ya tetap Pak Samsul. Lainnya sing ganti. Gimana Jadi itu? yang pertama saya pikir ini juga merupakan masukan bagi kita sekalian bahwa tidak mungkin ya satu kegiatan itu tanpa ada kader politik di sini. Jadi ada yang kita sebut namanya tangan perkasa. Jadi saya itu bisa bergerak itu kan ada tangan perkasa presiden. Jadi kalau seandainya Anda bisa bayangkan, namanya badan itu dalam konteks kebijakan publik itu kan dia mikro, lebih ada pelaksana. Sedangkan kalau yang memformulasi itu kan makro, gitu kan. Nah ini kan para menteri. Kami ini namanya badan. Nah artinya bahwa seandainya tidak ada tangan perkasa itu, ibarat sekolah gitu Pak. SMA aku itu SMA tipe C, apa judulnya? Paket C. Jadi berhadapan dengan SMA sing tenanan, masa gelem tak perintah, Pak. Nah, gitu. Artinya bahwa BNPB itu kepala BNPB memang setingkat menteri. Tapi ketika katakanlah bisa melakukan kegiatan dengan baik, kalau tidak ada tangan perkasa, tidak mungkin. Dan langsung dibawa presiden kan? Dan presiden dibawa itu bukan sekedar dalam arti dohirnya, tapi lebih pada substansinya. Bahwa kalau ada apa-apa, pasti semuanya rapat, lalu kepala BNPB mau rencana seperti apa, dikoreksi bersama, lalu presiden mengerahkan. Ya, yang memimpin ini adalah kepala BNPB. Kalau nggak ada itu, ya berapat ya ber, Pak. Ya, tetap sendiri. Jadi oleh karena itu, menurut saya ini pakai bahasa tentara, tetap harus ada dalam konteks kritis seperti ini adalah kesatuan komando. Siapa itu presiden? Komando. Kalau presiden menentukan si adek, maka semua sumber daya harus mengarah ke situ.
Kalau dewe-dewe nggak bisa. Oh, berarti Pak saat pertama itu memang opo-opo perlu TNI. Bukan, ada pemimpinnya itu. Pemimpinnya. Artinya siapapun, bukan harus saya gitu. Kalau memang ada tangan perkasa itu, saya yakin sukses. Nah, itulah mitra Airlangga Forum apa yang disuarakan oleh Prof. Samsul Ma'arif. Beliau ini pertama menjadi BNPB kepala loh ya, kepala, dan itu akan aktif di Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Kalau nggak gabung rugi kalau nggak gabung ya. Nah, kira-kira Prof. Badri sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana, kerawuhan dari Prof. Samsul dan kemudian kita akan mengembangkan Magister Manajemen Bencana, peta semacam ini, optimisme macam apa yang sekarang panjenengan rasakan ya? Terima kasih Prof. Susu. Tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kehadiran beliau dan kesediaan beliau untuk berkontribusi pada program studi Magister Manajemen Bencana ini sangat luar biasa ya. Kami sangat menghargai dan sangat merasa terhormat kehadiran beliau. Terus yang kedua, tentu pendirian program Magister Manajemen Bencana ini punya peran strategis buat Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, hingga pada bulan ini kayaknya kita juara 1 untuk bencana di seluruh dunia. Indonesia. Untuk kebencanaan ya? Iya, bencana juara 1 bencana alam, baik yang terkait sama climate change maupun hal-hal yang lain. Ini adalah hal yang strategis yang perlu disikapi oleh para pemimpin daerah dan pemimpin nasional. Bagaimana cara mengelola kebencanaan? Karena kita memang ditakdirkan untuk hidup di Indonesia, negara yang memang memiliki potensi kebencanaan yang tinggi. Tadi sampaikan sama beliau bahwa perlu ada mitigasi resiko, ada risk management dan seterusnya. Itu yang harapan kami dengan pengalaman praktis maupun konsep-konsep yang beliau sangat kuasai. Program studi Magister Manajemen Bencana ini bisa memberikan perspektif yang menurut saya itu dexterous ya. Dexterous itu konsep dapat, praktek juga dapat. Dan ini sangat penting sebagai bekal bagi pemimpin transformatif. Karena sebagaimana yang kita selalu sampaikan bahwa sekolah pasca sarjana ini memang berharap bisa mengembangkan pemimpin transformatif di bidangnya untuk membuat dunia yang lebih baik. Dengan menggabungkan konsep dan praktek tadi, saya yakin pemimpin-pemimpin transformatif yang memang nantinya akan mengelola kebencanaan di daerah maupun di nasional itu akan bisa dilahirkan dari sekolah pasca sarjana. Iya, luar biasa. Jadi Prof. Badri Munir Sukoco ini mitra Airlangga Forum menunjukkan nasionalisme loh. Walaupun di Indonesia ini dikatakan pokoknya jarene supermarket gone bencana, tapi beliau tetap kalau pengen urip enak, beliau tadi dosen aja di Taiwan. Gak mulai ceritane ya, tapi beliau gini, untuk pulang kembali ke Universitas Airlangga, mengajar dan sekarang jadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana, memperkuat Magister Manajemen Bencana justru agar apa? Kita bisa memanage resikonya tadi. Menurut Prof. Samsul Ma'arif tadi, kita ini sebenarnya yang harus dipikirkan adalah memanage resiko bencana. Gitu kan Prof ya? Ya, jadi kalau resikonya memang di manage dengan bagus kan otomatis berkurang. Nah itu langkah-langkah strategisnya nanti saya yakin banyak hal yang bisa panjenengan terangkan, tapi Pak Hendro ini sepertinya juga punya jurus dan resep-resep ini ya untuk pengembangan manajemen bencana di Magister Manajemen Bencana. Kalau panjenengan melihat Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana UNER ini seperti apa ya? Baik, Prof. Jadi saya melihat memang ini sebuah sekolah yang cukup memberikan ruang bagi publik untuk bisa mengembangkan keahlian. Jadi kita diskusi bahwa fokusnya lebih pada kesehatan dan sosial. Oh, usul jenengan ini ya. Intinya kalau memang itu menjadi platform kita, salah satu yang sekarang menjadi persoalan adalah tentang seperti yang Prof. Samsul sampaikan, kita berbicara tentang pengurangan resiko itu bukan hanya pada pra, tapi pada tanggap juga, pada pasca juga. Nah saat ini pemulihan
rehabilitasi pasca bencana itu lebih fokus pada fisik, pemulihan fisik. Kan ada dua, pemulihan fisik dengan pemulihan sosial. Pemilihan platform kesehatan dan sosial menurut saya sangat tepat. Sehingga kemudian nanti kita ajari mahasiswa bagaimana membuat analisis tentang pemulihan sosial ekonomi yang di dalam istilah bencana disebut dengan HRNA, Human Recovery Need Assessment. Jadi kalau yang namanya pasca bencana itu disebut dengan Post Disaster Need Assessment. Ada dua, DALA dan HRNA. Kalau DALA Damage and Loss to Fisik, kemudian HRNA Human Recovery Need Assessment. Nah nanti kita bisa lebih profesional di situ karena banyak sekali yang kemudian membutuhkan itu. Nah, saya beberapa kemarin juga diskusi dengan Prof. Samsul, ternyata PEMA itu lembaga BNPB-nya Amerika. Tahun 2018 itu mengembangkan framework yang sekarang lagi kami pelajari, namanya Pre-Disaster Recovery Planning. Jadi rencana pemulihan yang disusun sebelum bencana terjadi. Nah kalau itu keahlian dikembangkan, insya Allah ini menjadi sebuah keahlian yang menurut membuka ruang publik untuk bisa fokus ke sana. Sehingga harapan kami, Prof. Samsul itu bahwa adalah keseimbangan lah antara pemulihan fisik dengan pemulihan sosial itu berkembang. Sehingga ketika mereka terpuruk kena bencana, mereka sudah punya ancang-ancang saya mau apa. Ini yang mungkin barangkali menurut saya sangat pas dan ini sangat dibutuhkan oleh dan semua daerah membutuhkan kan ini. Sangat membutuhkan. Dan secara nasional Prof. Samsul butuh semua ya ini. Nah sayangnya gini Prof, pengalaman kami di Universitas Airlangga ini yang daftar ya di Magister Manajemen Bencana orang dari Asia, dari Afrika, mahasiswanya daftar. Tapi justru dari orang kita ini kok gono sing sekolah rene ya. Bagaimana orang-orang di Afrika beberapa negara mereka itu bahkan jadi lulusan yang luar biasa terbaik ya dari kami justru di Magister Manajemen Bencana yang akan diterapkan di negara-negara di Afrika. Tetapi dari pemerintah daerah, dari kita kok nggak banyak ya? Apa memang belum dikenal Pak Ari? Nah ini Pak KPS-nya ini soalnya. Jadi kira-kira kita harus menyapa ya, mungkin perlu menyapa BPBD, apa itu di kabupaten, di kota, di provinsi, atau nanti ya alhamdulillah kalau Prof. Samsul kan malah sudah siap untuk keliling Indonesia mengkampanyekan Magister Manajemen Bencana gitu. Persiapan Magister Manajemen Bencana selama ini gimana? Terima kasih Prof. Parto atas kesempatannya. Saya rasa hari ini bagi Magister Manajemen Bencana merupakan hari yang sangat berkah begitu ya. Karena kita hari ini kedatangan dua pakar bencana. Dan dari pihak manajemen bencana sendiri, tentunya kita selalu melakukan evaluasi terhadap kurikulum. Dan kebetulan memang kita sebagai salah satu program studi manajemen bencana yang tertua di Indonesia, kita berdiri mungkin hanya baru ada 2 atau 3 dan sekarang sudah mulai banyak. Tapi kita yang pertama dan kita tetap terus selalu mengupdate perkembangan kurikulum berdasarkan informasi dan dinamika masalah bencana di Indonesia. Berarti sekarang redesain kurikulum. Saat ini kita melakukan redesain kurikulum. Terus ide yang tadi bagaimana recovery sosial yang akan menjadi karakter itu gimana dan kesehatan. Iya. Jadi dari kurikulum yang saat ini kita sudah mencakup pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dan memang nanti di dalam konten di setiap tahapan itu perlu kita akan perkaya dengan hal yang baru tadi. Dan itu juga kita sepakati, Prof. Parto. Jadi ketika kita melakukan redesain kurikulum, kita juga mengundang IAB, Pak Hendra waktu itu, kita juga diskusi dan menyepakati bahwa poin penting nanti di kurikulum yang baru adalah kesehatan dan sosial. Ya, jadi tadi seperti disampaikan oleh Prof. Samsul bahwa permasalahan ketika bencana itu selain kesehatan, masalah sosialnya, mental health-nya, kemudian bagaimana tuh. Dan satu lagi, mungkin kita juga menambah muatan 4.0. Jadi ketika penerapan teknologi itu juga akan kita masukkan di dalam kurikulum. Karena di sini peranan teknologi informasi terutama untuk deteksi, untuk deteksi bencana. Tadi juga Prof. Samsul juga sampai ini juga menyampaikan bagaimana kita bisa memanfaatkan sistem informasi, teknologi informasi, big data yang ada ini, kemudian kita manfaatkan sebagai upaya untuk mendukung
program-program untuk yang mitigasi dan meminimalkan dampak dari bencana itu. Oh, berarti nanti di Magister Manajemen Bencana ini akan ada semacam bank data kebencanaan ya? Ada mata kuliah yang membahas tentang itu. Oh. Dan di dalam mata kuliah itu kita akan bagaimana kita bisa mempelajari sistem informasinya terkait kebencanaan, memanfaatkan data yang ada, bagaimana data dari masyarakat seperti desa tangguh, desa siaga kita pakai datanya untuk menyusun. Mungkin salah satunya bisa rencana kontingensi yang bisa kita bisa hasilkan. Kemudian tadi mungkin juga dari big data tadi yang di Inaris, aplikasi seperti Inaris nanti kita juga bisa optimalkan di situ. Jadi akan ada wajah baru ya, wajah baru tentang kurikulumnya, skema pembelajarannya, sekaligus keseimbangan teori, konsep dan prakteknya. Untuk itu kami mengundang dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga seluruh stakeholders yang selama ini peduli perhatian kepada manajemen kebencanaan di Indonesia dan dunia, hadir dan daftarlah nanggone Sekolah Pascasarjana UNER ya. Cara Surabaya gak kabung rugi kan ya. Apalagi tadi itu Prof Samsul sebelum hadir di studio ini kami ini tercengang. Karena apa? Handphone itu akan menjadi satu instrumen teknologi penting untuk tahu peta kebencanaan di mana posisi kita berada. Apa itu teknologinya? Hanya beliau yang bisa menjelaskan karena aku tadi menyimak dengar seliwing-seliwing. Monggo Prof, bagaimana aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk risiko kebencanaan yang tadi panjenengan bisa jelaskan itu? Ya. Jadi dengan adanya 4.0 itu sebenarnya BNPB waktu itu sudah menginisiasi dari tahun 2002 bekerja sama dengan UNDP, dengan Australia namanya bukan apa itu kerjasama IFDR ya namanya Australia Indonesia forum ya. Nah itu ada istilahnya namanya Inaware. Inaware itu bagaimana supaya kita waspada lah ya menghadapi segala macam perubahan. Misalnya ketika ada fenomena El Nino, fenomena El Nino berarti kira-kira kemarau kita menjadi lebih panas. Ya. Kalau fenomena La Niña maka lebih basah dan sekarang ini hujannya lebih banyak, berapa puluh persen sehingga banyak kejadian ekstrim, gitu ya. Itu ada Inaware. Kemudian ada lagi yang namanya Inasafe. Itu sudah jalan sebetulnya, tapi seiring berjalan waktu kita mulai dengan Inaris, ternyata yang masih jaya sekarang Inaris. Nah, Ina itu menggabungkan berbagai informasi bersama dari para ahli ya, dari misalnya kalau kegempaan ya tentu dari Pusat Gempa Nasional, ya, dari BMKG. Kemudian kalau bicara tentang perubahan iklim ya dari BMKG, juga Pusat Perubahan Iklim pada saat itu ya. Nah, itu dimasukkan dalam satu aplikasi ya. Di mana dengan aplikasi itu tentu dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence, bagian big data itu menjadi sesuatu yang useful. Masyarakat yang punya ini tinggal ngeklik aja, misalnya rombongan guru-guru dengan muridnya datang ke suatu tempat, nah nanti tinggal diklik aja Inaris di mana, itu langsung di situ, lalu ada informasi di dalamnya bahwa seberapa bahayakah tempat Anda. Katakanlah bahayanya adalah multi hazard, berarti ya ada longsor, ya ada banjir segala macam. Data itu sudah ada di situ semua, dan kemudian nanti kita baca di sana ada 3 saja, kriterianya tinggi, sedang, rendah. Nah kalau tinggi nanti diklik lagi untuk berikutnya apa yang kita lakukan bila terjadi sesuatu. Nah, jadi dengan ini saya kira kalau dikembangkan di UNER mungkin tidak hanya sekedar how risky is your place, tetapi seberapa banyak logistik yang ada di sekeliling Anda yang memungkinkan untuk dikerahkan. Seberapa banyak sumber daya yang ada di sekitar Anda itu yang bisa dimintai tolong. Jadi nanti mungkin di situ ada aplikasi yang datanya tentang seberapa banyak ambulans, seberapa banyak rumah sakit yang terdekat, dan sebagainya lah yang logistik seperti pangan pangan di mana, obat-obat, lalu ada
tim SAR masyarakat LSM yang ahli ini dan seterusnya. Nah itu nanti bisa digabung oleh UNER ini, entah namanya apa, nanti kemudian bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mengurangi impact dari bencana yang terjadi. Karena kan sekarang dianggap bahwa bencana itu sesuatu tidak pasti, bukan. Ada bencana itu yang bisa kita detek sebelumnya, misalnya kayak banjir. Ya. Banjir itu bisa, itu disebut dengan namanya slow onset. Gunung berapi juga sama, karena ada alatnya kan. Oh ini kurang 7 hari lagi meletus, ya gitu kan. Berarti selama 7 hari itu dia kerja apa yang kira-kira? Makanya tadi kata Pak Indro, sebelum kejadian dihitung aja. 7 hari lagi nanti akan meletus. Maka berapa rumah sih? Lalu berapa warung sih? Itu dihitung. Namanya itu adalah Pre-Disaster Recovery Planning, PDRP, atau assessment nama. Meskipun itu kadang-kadang orang mengatakan, kadang-kadang nggak logis, ya nggak apa-apa. Nanti pada saat kejadian sesungguhnya tinggal kita sesuaikan aja, tapi paling enggak kalau kita sudah merencanakan bisa, dan itu bisa digunakan menggunakan 4.0 ini, pakai machine learning atau deep learning, dan kemudian nanti kita manfaatkan untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk dunia usaha, untuk media, siapapun. Bisa. Gitu. Alhamdulillah. Dan Prof. Samsul Ma'arif ini akan siap menjadi dosen di Magister Manajemen Bencana. Karena mantan UNER juga. Alhamdulillah, beliau ternyata alumni UNER. Ya, alhamdulillah. Ini acaranya berarti alumni memanggil. Ya, kampus memanggil alumni kan gitu, Prof ya. Jadi alhamdulillah karena beliau juga akan bersedia untuk bergabung dan mengembangkan Magister Manajemen Bencana langsung loh ya, langsung nih nanti bahkan urusan aplikasi-aplikasi diajarkan semuanya. Perhitungan-perhitungan kebencanaan dan supporting logistiknya sampai jaringan-jaringannya. Kalau nggak kuliah di magister ini rugi Tapi alhamdulillah Prof, untuk periode ini Bupati juga daftar. Ada yang kuliah di Magister Manajemen Bencana. Bupati Gresik, Gus Ahmad Yani itu juga langsung daftar. Terpilih jadi bupati langsung daftar. Pokoknya saya daftar apa Gus? Magister Manajemen Bencana. Untuk apa? Ngatasi banjir gitu. Nah jadi hal-hal begini tentunya kita harus respon secara baik dan apa yang harus dipersiapkan oleh Sekolah Pasca Sarjana Prof. Badri dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting semacam Prof. Samsul Ma'arif ini loh ya. Terima kasih Prof. Samsul yang tadi panjenengan sampaikan bagaimana mengintegrasikan data-data yang sudah ada. Kebetulan pada semester ini kami juga mendirikan program data analytics. Saya rasa itu nanti bisa kita jadikan bahan untuk bagaimana melakukan risk management tadi. Karena data-data kebencanaan itu bisa dikumpulkan dari berbagai macam sumber. Terus nanti ada prodi baru yaitu Magister Venture Creation. Nah ini startup yang sebenarnya nanti yang bisa mengintegrasikan kebutuhan data yang terkait dengan manajemen bencana tadi yang dihasilkan oleh Magister Data Analytics terus disesuaikan dengan kebutuhan dari Magister Manajemen Bencana. Terus kalau terkait dengan pos kebencanaan, ada ekonomi kesehatan. Jadi nanti di sana juga saya rasa ini akan jadi ekosistem yang cukup menarik bagi manajemen bencana atau mahasiswa yang hadir di sini. Karena kami juga mewajibkan setiap mahasiswa S2 itu boleh ngambil mata kuliah pilihan di prodi yang ada di sini gitu. Jadi minimal 3 mata kuliah sehingga mereka bisa ngambil data analytics atau bisa ngambil venture creation sehingga nanti beberapa hal yang tadi diharapkan oleh Prof. Samsul itu insya Allah akan terwujud di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Apalagi juga ada Magister Administrasi Pendudukan. Prof. Ada itu data tentang kependudukan seluruh Indonesia insya Allah akan dialihkan ke sini servernya oleh Prof. Zudan. Jadi saya rasa itu juga bisa menjadi andalan kita ketika melakukan pre-disaster recovery planning. Alhamdulillah dengan berbagai agenda kita
dalam sesi terakhir di Airlangga Forum yang spesial ini, gongnya nanti harapan-harapan dan apa yang akan dilakukan akan disampaikan oleh Prof. Samsul Ma'arif. Tapi sekarang sebagai closing remark adalah kita ke KPS dulu, digilir. Harapannya, KPS-nya dan ajakannya kepada publik. Dan kapan mulai pendaftaran? Nah itu penting disampaikan. Monggo Pak Arif. Terima kasih Pak Harto. Jadi sebenarnya kita sampaikan bahwa kurikulum di program studi manajemen bencana ini sangat dinamis begitu ya. Jadi kita berusaha mengadopsi hal-hal yang baru dan itu menjadi salah satu, dan kebetulan sekarang timingnya juga tepat kita melakukan redesign kurikulum sehingga berbagai masukan, kemudian dinamika hal-hal yang baru tadi bisa kita inputkan ke dalam kurikulum yang baru. Dan dengan bergabungnya Prof. Samsul, Pak Hendro di dalam sebagai bagian dari staf pengajar di manajemen bencana tentunya akan memberikan dampak yang positif yang kita harapkan. Dan kemudian dan ada potensi yang lain gitu Prof. Jadi selain di kurikulum akan terbuka kesempatan melakukan semacam program kursus ya yang mungkin nanti bisa pada materi-materi spesifik non degree gitu ya, nanti bisa disampaikan kepada ini. Ya, jadi dan sekarang kebetulan juga di UNER juga sedang membuka program mahasiswa baru, sedang dalam proses pendaftaran. Ya. Jadi monggo, jadi kalau misalkan ada dari Bapak Ibu pendengar begitu ya yang ingin berminat untuk belajar tentang manajemen bencana dan memberikan berperan terhadap bagaimana kita bisa berbakti kemudian membantu bersama dengan berperan dalam kebencanaan, monggo bisa bergabung bersama kami, bersama-sama kita berdiskusi, belajar, berbagi tentang manajemen kebencanaan. Oh, terima kasih. Dan untuk Mitra Airlangga Forum tinggal buka web ya. Tinggal buka web pokoknya pasca.ac.id, klik gitu, udah keluar semua itu di webnya, informasi-informasi pendaftarannya. Pasca.uner. Wah, memang yang paling teliti tetap direktur. Ya, jadi terima kasih sekali. Dan Pak Hendro Wardono ini kebetulan beliau memang dari Ikatan Ahli Bencana Indonesia yang merelakan diri loh ya, bergabung di Magister Manajemen Bencana ini. Kira-kira apa yang harus kami lakukan dan kembangkan ke depan? Tentu panjenengan akan mengawal semuanya. Kok mau bergabung itu piye ceritanya toh, Pak Hendro? Saya melihat MMP UNER ini adalah sebuah sekolah yang menurut bahasa saya itu gratis. Jadi memberikan ruang yang terbuka untuk belajar bersama-sama dan adaptif. Bagi saya ini memberikan dorongan, ada dua kata kunci menurut saya yang ada di sini. Kita berupaya untuk melakukan inovasi kebijakan dan program. Tadi Prof. Samsul sudah mengatakan mulai 4.0. Kita nanti create inovasi-inovasi program yang baru terkait dengan tadi pre-disaster recovery planning yang belum mungkin ada panduan. Kita kembangkan panduan itu sampai kemudian mahasiswa bisa melaksanakan dengan baik. Yang kedua, dalam konteks administrasi pemerintahan, kadang-kadang inovasi program tidak dibantu dengan inovasi administratif, itu macet. Sehingga saya yakin ketika tadi ada Bupati Gresik ke sini belajar, itu juga akan mencoba memahami bagaimana mengadministrasikan kegiatan-kegiatan inovatif itu menjadi sesuatu yang menarik. Saya pikir ini akan menjadi, jadi di samping inovasi kebijakan, inovasi program, nanti kita cobalah para stakeholder, terutama BBD, orang-orang itu bisa masuk ke sini, kita juga belajar bersama-sama bagaimana melakukan inovasi administratif, dan di sini ada pakar hukum juga, sehingga tidak bisa menyalahi. Karena situasinya, menurut saya ketika terjadi bencana itu kan sangat cepat, quick respon. Kadang-kadang administrasinya itu juga keteledoran, tapi ketika kemudian mereka tidak nyaman setelah itu kan menjadi persoalan. Nah ini bagaimana kita bangun itu, Prof. Harto, supaya mereka pelaksana juga aman, sehingga mereka merasa terlindungi dengan apa yang saya lakukan. Kadang-kadang ini menjadi persoalan. Banyak para pelaku-pelaku di kepemerintahan, begitu bencana
melakukan terus, tapi kemudian administrasinya tidak bisa pertanggungjawaban. Nah, saya pikir ini jadi problem hukum akhirnya. Problem hukum. Nah, ini ada Prof Parto yang bisa membantu ke situ. Jadi luar biasa, Mitra Airlangga Forum, Pak Hendro langsung urusan loro tok resep. Inovasi untuk mengatasi kebencanaan itu akan ditumbuhkan dan itu perlu kuliahnya di Magister Manajemen Bencana. Tapi juga inovasi administrasi. Kalau nanti bantuan-bantuan gak diadministrasi, no dikira korupsi. Nah gitu ya, engkau kena masalah. Nah untuk itu apa? Pak Hendro mempersiapkan semua itu, kurikulum pembelajarannya, melalui skema yang pada intinya mengingatkan saya, nanti gongnya kan Prof. Samsul, sekarang Pak Direktur, ujung-ujungnya mengatasi bencana sesungguhnya adalah menyangkut keputusan politik. Dan itu adalah kepemimpinan di sebuah daerah. Dan kalau soal kepemimpinan, bagaimana membangun kepemimpinan yang tanggap atas bencana, ternyata moto panjenengan selama ini kan transformative leadership, kepemimpinan yang transformatif. Bagaimana diimplementasikan di kebencanaan sebagai closing remark acara ini, Bro? Terkait dengan visi pemimpin transformatif, tentu bagi semua pemimpin baik daerah di tingkat 2 maupun tingkat 1 plus nasional sudah menyadari bahwa bencana ini sudah menjadi kawan bayi Indonesia. Tentu perlu ada penanganan bagaimana dikelola dengan baik. Ya. Jangan sampai kebencanaan ini akan menghambat agenda nasional menjadi negara maju pada tahun 2045. Karena ini adalah agenda bersama yang terus menerus saya gaungkan agar ketika tahun 2045 hal tersebut menjadi terrealisir. Jangan sampai ketika sudah mendekati negara maju, tapi tanggapan kita terhadap bencana itu seperti negara yang masih emerging economy aja. Dan tadi juga sempat diskusi dengan Prof. Samsul, pada beberapa kondisi memang transformative leader itu akan sangat efektif ketika kondisinya tidak begitu banyak perubahan. Tapi ketika bencana besar terjadi, leadership in crisis itu sangat dibutuhkan. Menjadi pemimpin di kala krisis itu memiliki kapabilitas yang berbeda dengan pemimpin transformatif tadi. Nah, tadi juga sudah diilustrasikan ketika ada bencana perlu ada satu komando dan lain-lain itu manajemen krisis, Pak. Jadi saya rasa nanti memang kita tidak berdoa terjadi bencana terus-menerus, tapi pada yang sama kita juga mulai menyiapkan nanti mata kuliah atau satu sesi di Magister Manajemen Bencana tentang manajemen krisis dan kepemimpinan dalam krisis tadi. Saya rasa dibutuhkan oleh mahasiswa kita. Nah, dan terima kasih sekali karena apa? Kita bisa mempersiapkan pemimpin yang bisa hadir di saat krisis, itulah sesungguhnya ketangguhan seorang pemimpin. Ini waya enak-enak yo, kakak ketoro. Tapi ini pas sebagai penutup acara hari ini karena Prof. Samsul Ma'arif tadi kan peletak dasar ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Beliau kepala pertama, tentu sangat berat tugas saat itu. Dan pesan-pesan beliau, marilah kita simak bersama-sama di akhir sesi kita ini. Pokoknya pesan beliau itu kita harus dengarkan baik-baik dan betapa pentingnya mau kuliah di Magister Manajemen Bencana di Sekolah Pascasarjana UNER ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau ini hanya mau pulang kalau cucunya memanggil. Sekarang ini itu tadi pokoknya guyonannya banyak beliau tadi itu. Monggo Prof, kami ingin menyimak pesan-pesan panjenengan dan ingin mendengarkan baik-baik karena kami butuh nasihat dan saran untuk memajukan sekolah pasca sarjana ini. Dalam pengalaman saya itu universitas juga merupakan pengganda dari sebuah kekuatan yang memang dibuat oleh negara. Artinya dengan ada universitas itu pastilah segala pesan-pesan yang tadinya disampaikan secara resmi itu akan mendapatkan semacam penyusian-penyusiannya. Misalnya kalau di daerah itu masyarakat gak dikandani kalau pejabat itu gak berumur, tapi kalau mahasiswa KKN gitu kan. Jadi saya kira misalnya di dalam perkuliahan ini nanti juga bisa kita saring berbagai kejadian-kejadian di masyarakat itu yang notabene satu sama lain selalu berbeda karena memang bencana tidak pernah sama walaupun di tempat yang sama. Ya. Jadi misalnya banjir Jakarta hari ini dengan banjir Jakarta tahun lalu atau tahun lalu tidak pernah sama.
Nah itu memang diharapkan seorang pemikir yang biasanya itu dicetak oleh universitas, karena di dalamnya lalu muncul berbagai diskusi-diskusi, kemudian juga analisis-analisis yang diajarkan. Nah yang paling penting bagi saya adalah tentunya kita berharap para pengambil keputusan itu mengizinkan para pegawainya untuk ikut kuliah gitu. Maksudnya supaya juga mendapatkan masukan yang bagus ya. Karena biasanya kalau sudah jadi pemimpin itu serba sibuk, dua teori kakean pun dia orang seneng gitu kan. Tapi kalau diikutkan sekolah itu ternyata memang perlu sejenak sebelum memutuskan itu dengarkan. Ada yang bilang kan Prof. Yusril atau siapa itu katanya ilmu sak gudang hanya dikalahkan oleh kekuasaan satu kepala. Ini kita berusaha lah untuk mentris semua para pemimpin yang akan datang itu dari Universitas Airlangga ini. Sekali lagi bahwa para mahasiswa universitas pada umumnya adalah pengganda ya, untuk menyampaikan berkomunikasi dengan masyarakat. Apakah komunikasinya itu komunikasi sains atau komunikasi model tradisional atau apapun. Dan yang terakhir menurut saya adalah universitas juga harus memelopori tadi dalam kehidupan yang serba kekinian ya, bahwa saya sebenarnya mengatakan di sini bahwa apa yang terjadi setelah ini tidak sama dengan yang dulu. Jadi pertanyaan kapan COVID selesai menurut saya itu bukan pertanyaan dari universitas, tapi bagaimana kita mengadaptasi. Sebagaimana Charles Darwin mengatakan bahwa orang yang paling survive adalah orang yang bukan karena hanya pintar, kuasa atau kaya, dan ada kemampuan beradaptasi. Nah, saya kira S2 atau magister ini memberikan bekal-bekal sehingga mahasiswanya itu menjadi mahasiswa yang adaptif, yang inovatif. Saya kira kepemimpinan tadi memang dalam masa krisis memang harus melahirkan cara berpikir yang inovatif. Bukan yang linear saja, gitu kan. Karena kalau krisis itu kan dari bahasa Latin ya, artinya ayaan ya. Jadi seorang pemimpin itu harus lahir dari krisis, karena krisis is the window of the leadership of the leader. Gitu ya. Jadi siapa yang diayak lolos oleh krisis ini ya pemimpin, betul Prof. Harto sampaikan tadi. Nah kepemimpinan krisis ini yang menurut saya juga akan menjadi katakanlah diskusi-diskusi yang tanpa kita acarakan akan ada dalam ruang kelas itu. Jadi kalau istilahnya wong kan alim kumpulono, wong kang soleh kumpulono, bukan kang solehnya ya, wong sing soleh kumpulono, bukan kang soleh. Nanti kang solehnya lunga nang Pasuruan. Nah, kita kumpul di sini, ada Pak Indro dari IABI, beliau juga Direktur Puspita, atau Pusat Studi Lingkungan, juga yang lainnya punya pengalaman. Kalau kita kumpul dengan itu, insya Allah nanti bermanfaat dan kita sebarkan untuk kepentingan kemanusiaan. Saya kira itu, Pak. Iya, terima kasih sekali Prof. Samsul Ma'arif atas wejangan dan saran panjenengan. Tadi kita ini akan terpukau kalau mengikuti satu rangkaian beberapa menit ini tadi. Ternyata ngomong karo jenderal itu tidak saya bayangkan, biasa kuatir kula kewaku. Ternyata tapi kalau Pak Jenderal tapi profesor itu bedane. Yang profesor nyaman kita semuanya dan diajak gabung di sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga. Tentu kita semua kepingin waktunya njaluk sak jam lah kurang 2 jam, 3 jam. Itu nanti ikuti di sesi-sesi berikutnya Airlangga Forum. Simak acara ini di channel YouTube Sekolah Pasca Sarjana UNER, Facebooknya ada, Spotify ada, Instagram ada, TikToknya pun juga ada. Insya Allah beliau juga nanti akan siap TikTokan. Nah, ya, karena jiwanya tetap muda. Kenapa? Karena duwe putu, duwe putu. Nah, itu. Jadi banyak ilmu yang bisa kita serap dan kami semua dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga mengundang putra-putri terbaik Indonesia karena disentil loh tadi oleh beliau apa? Ojo takok kapan pandemi berakhir. Kalau kita kembangkan, ojo takok kapan bencana di Indonesia ini berakhir. Iku tandane gak wong kampus. Waduh langsung kleng teng 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 ngono iki mau. Apa pertanyaan kita? Bagaimana kita bisa beradaptasi dalam pandemi? Berinovasi, berkreasi dalam situasi kebencanaan. Itulah kita menjadi tokoh kepemimpinan ke depan.
Terima kasih. Bersama Airlangga Forum kita akan ketemu menatap Indonesia, dunia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.